Allah itu lah. Apa itu adanya dirasa dalam diri kita. Maka lapisan hati itu lapisan pertama disebut dengan kolbu. Gitu. Kolbun artinya bolak-balik kan, ngolak-malik. Jadi hati yang paling lapisan loh namanya hati kolbun, bukan kalbun ya. Kalau kalbu dengan kolbu beda. Kalau kalbu itu anjing, kalau kolbu hati ya. Ya ini kalbu, nggak tahu menjadi bahasanya menjadi kalbu ya. Tapi kalau kolbu pakai orang Mesir nyebutnya albu, karena orang Mesir nggak bisa lengkap ya. Jadi kolbi nggak bisa menjadi albi. Kalau orang Saudi punya galbi, ya G menjadi G. Ya, si kolbi ya, kolbu ya, lapisan luar. Dalamnya sedikit namanya lubun, gitu. Agak halus. Ini cerdas. Dalam lagi namanya fuad. Menyebutnya Gusti, Pangeran dan lain sebagainya. Ya. Orang Portugis menyebutnya Domingo, ya, dan lain sebagainya. Nama kan nama. Orang Arab, orang Muslim menyebutnya Allah dan lain sebagainya. Ya. Allah itu bukan nama kan, jadi nama yang melekat pada zat itu nggak kelihatan, tidak bernama gitu, tidak bernama aslinya. Kalau dinamai ya Tuhan gitu. Kalau dinamai Tuhan kan menurut orang Jawa, menurut kita. Dan itu kalau dibalik kan menjadi sesuatu yang nggak tampak, lalu orang Jawa Tuhan menjadi hantu kan gitu kan. Ya, jadi jadi sebenarnya nggak boleh dinamai. Ya Allah itu lah. Apa itu adanya dirasa dalam diri kita. Maka lapisan hati itu lapisan pertama disebut dengan kolbu gitu. Kolbun artinya bolak-balik kan, ngolak-malik. Jadi hati yang paling lapisan loh namanya hati kolbun, bukan kalbun ya. Kalau kalbu dengan kolbu beda. Kalau kalbu itu anjing, kalau kolbu hati ya. Ya ini kalbu, nggak tahu menjadi bahasanya menjadi kalbu ya. Tapi kalau kolbu pakai orang Mesir nyebutnya albu, karena orang Mesir nggak bisa lengkap ya. Jadi kolbi nggak bisa menjadi albi. Orang Saudi punya galbi, ya G menjadi G. Ya, si kolbi ya, kolbu ya, lapisan luar. Dalamnya sedikit namanya lubun, gitu. Agak halus. Ini cerdas. Dalam lagi namanya fuadun. Fuad agak halus lagi. Dalamnya lagi namanya basirah, ya basirah. Dalamnya lagi karena nggak bisa dinamai, namanya latifah. Ya. Latifahnya lembut lagi. Dalam lagi namanya sirri, gitu. Situ rahasia, hanya bisa dirasa. Dalam lagi namanya akhfa itu delik, rahasia, lebih rahasia lagi. Ada latifatul sirri, latifatul akhfa, dan paling dalam tidak bernama. Kalau tidak bernama kan sulit dijelaskan. Nah, orang Jawa menyebutnya dengan engsun. Orang Arab menyebutnya ana, ya aku ya aku. Ya, itu artinya sudah nggak bernama. Itulah zat namanya. Zat adanya dirasa. Rasa itu ada, tapi tidak berwujud. Ya enggak? Rasa itu ada kan, tapi enggak berwujud. Ada enggak angin itu? Dirasakan nanti enggak bisa dipegang. Setrum itu juga enggak adanya dirasa. Dipegang. Kalau kamu percaya enggak adanya setrum listrik? Adanya Tuhan. Lah itu misalnya. Ini pegang, nah sakit kamu lah. Makanya jangan berbicara itu. Karena berbicara itu habis-habisan, rusak. Gitu. Kita bicara, maka Allah itu ismu dzat. Tapi ingat, nama itu bukan itu loh ya, bukan sejatinya loh ya. Nama hanya sebutan. Nah, disebut bernama, sesuatu itu bernama oleh karena ada sifatnya. Gitu. Nah, bersifat oleh karena ada perbuatannya. Gitu. Maka zat, af'al, sifat, asma, rumusnya. Zat, af'al, sifat, dan asma. Zat melahirkan af'al perbuatan, perbuatan melahirkan sifat, sifat melahirkan sebutan. Allah gitu, disebut Allah karena ada zatnya yang berbuat. Apa perbuatannya? Yaitu mencahayai, karena masih sendiri kan, mencahayai, menyinari. Apa yang disinari? Wujudnya akbar. Gitu. Menyinari. Maka Allah itu nurun. Lalu yanur, naro yanur ya, nurun, nawaro ya, nurun menur. Siapa nur? Kepada Nur Muhammad. Disebutnya Nur Muhammad. Maka Allah itu sendiri
yang dicahayai oleh Allah disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan Kanjeng Nabi loh ya, bukan Kanjeng Nabi yang lahir itu bukan, belum terwujud. Nur Muhammad sebenarnya cahaya keterpujian. Dialah Rasulullah, dialah utusan Allah dengan Nabi Muhammad berbeda ya, nanti penjelasannya nanti ya. Jadi Allah Akbar. Jadi Allah menyinari berwujud akbar. Nah, Allah Nur Akbar Nur Muhammad ini. Jadi ketika Allahu Akbar, maka bayangan kita ketika Allahu Akbar itu kepada Amin. Nur Muhammad itu bernama Amin ya. Nur keterpujian bernama Amin, ada di Baitullah, tandanya Ka'bah, berada di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Itulah disebut dengan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Itu surat Ali Imran ayat 16. Ya. Jadi ketika Allahu Akbar, jadi jangan membayangkan Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu ismu dzat. Nggak mungkin kita membayangkan strum listrik. Gitu. Yang kita bayangkan adalah kabelnya. Apa kabelnya? Akbar. Apa akbar itu? Kanjeng Nabi. Maka Allahu Akbar membayangkan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi bukan manusianya ya. Kanjeng Nabi sebagai utusannya bernama Amin, ada di Baitullah. Tandanya Ka'bah. Maka ketika Allahu Akbar itu membayangkan Ka'bah. Tapi jangan hanya Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada Baitullah. Maka diri kita adalah mukmin. Allahu Akbar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Rasulullah amin. Diri kita mukmin ketika salat Allahu Akbar. Rasulullah amin. Mukmin berjumpa dengan amin dibawa menuju Allah. Nah, disitulah kemudian nanti ada wajah tu wajih ya. Ini penjelasan ya. Maka diri kita adalah Baitul Mukmin, Rasulullah adalah Baitullah, ada di Ka'bah itu tandanya, tapi bukan batu loh ya, bukan batu, zatnya. Zatnya batu itu hanya tanda yang didirikan, dibangun oleh Ibrahim bersama Ismail. Maka bangunan itu disebut dengan Ka'bah. Kenapa? Karena baik Ibrahim maupun Ismail berasal dari suku Ka'ab. Nama yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah juga berarti persegi empat. Coba, maka ini ada dirasa ya. Maka ketika Allahu Akbar itu ojo membayangkan Allah itu gede sak pirana, bukan. Allah maha besar, dibayangkan kayak langit. Enggak begitu. Jadi Allahu Akbar itu kita mustaqbilal kiblah. Gitu. Apa kiblat kita? Menghadap Ka'bah. Kenapa? Disitulah Baitullah, ada Rasulullah. Agar apa? Agar diri kita berjumpa dengan Amin untuk diantar kepada Allah, namanya Baitur Rahman. Baitul Mukmin, Baitullah, Baitur Rahman. Inilah rukun qauli dalam konteks qalbi dan tartib. Dengan begitu semoga kita bisa menjalankan rukun qauli secara ketepatan. Tidak hanya benar. Benar itu apa? Benar itu bila mana kita ucapkan Allahu Akbar, bukan Akbar Allah ya. Asal sesuai apa adanya benar. Nah, ketepatannya ngerti ilmunya. Epistemologinya ngerti ilmunya. Manfaatnya hakikat pada diri. Kalau kamu sudah mengerti terhadap apa Allahu Akbar, baru kamu akan bisa mengambil manfaat. Namanya hakikat atau aksiologis. Hakikat aksiologis ini kamu rasakan, baru kamu akan menimbulkan kesadaran bahwa ini anugerahnya yang luar biasa. Kesadaran akan mengantarkan kamu kepada keyakinan Allah satu-satunya. Inilah tujuan utama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Abdikan dirimu ya kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ya toh. Yakin bahwa Allah. Makanya nanti itu setelah Allah Akbar ada doa iftitah, wajah tu Allahumma ba'id dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan besoknya. Terima kasih. Kali ini kita membahas tentang rukun qauli Allahu Akbar, keterkaitannya dengan rukun qalbi dan tartib. Rukun qalbi yang ke-12,
tartib yang ke-13. Ya, biasanya yang rukun qalbi niat itu di atas biasanya. Tapi sebenarnya kan yang lebih enak penjelasannya adalah qauli, fi'li, kemudian qalbi dan tartib. Jadi rukun salat ada 13 dibagi menjadi 4. Yang pertama rukun qauli, Allahu Akbar, dan seterusnya itu Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Rukun qauli. Rukun fi'li, qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk akhir 6. Mana qalbi? Berikutnya qalbi yang ke-12. Yang ke-13 adalah tartib. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Ikuti terus channel YouTube Yai Mim Official agar kita mendapatkan penjelasan yang lebih detail terhadap sholat yang kita jalankan. Dan mohon diberi komen bila ada hal yang sesuatu yang perlu dipertanyakan. Wa'alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.